Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, Jens Stoltenberg meminta negara-negara sekutu mengirim lebih banyak senjata berat berlapis baja ke Ukraina, setelah roket Rusia menghantam gedung bertingkat di kota Dnipro, Ukraina. Kita berada dalam fase perang yang penting. Kita sekarang melihat pertempuran sengit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberi Ukraina senjata yang dibutuhkan untuk dapat menang dan bertahan sebagai negara merdeka, kata Stoltenberg dalam sebuah wawancara dengan harian Jerman Handelsblatt, Senin, 16 Januari 2023. Pernyataan itu muncul menjelang pertemuan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan mitra-mitra baratnya akhir pekan ini untuk membahas pengiriman senjata berat tambahan ke Ukraina. Stoltenberg menyambut baik pernyataan yang disampaikan AS, Inggris, dan Prancis untuk mengirim tank tempur dan kendaraan tempur lapis baja ke Ukraina. Komitmen senjata berat baru-baru ini penting, dan saya berharap lebih banyak pengiriman senjata dalam waktu dekat, kata dia. Austin akan menjadi tuan rumah pertemuan kelompok kontak Ukraina pada Jumat 20 Januari di Pangkalan Angkatan Udara Ramstein di barat daya Jerman. Meskipun telah berulang kali diserukan oleh mitra-mitra baratnya, pemerintah Jerman sejauh ini ragu-ragu untuk mengirimkan tank tempur Leopard 2 ke Ukraina. Produsen senjata Jerman Rheinmetall mengatakan mereka dapat mengirimkan tank tempur utama Leopard 2 yang diperbarui ke Ukraina paling cepat pada 2024. Sementara Polandia telah mengumumkan niatnya untuk mengirim satu kompi tank Leopard 2 buatan Jerman ke Ukraina tahun ini. Namun, pengiriman tank Leopard 2 membutuhkan persetujuan dari pemerintah Jerman. Biasanya, pengalihan persenjataan produksi Jerman ke pihak ketiga harus disetujui oleh Berlin. Sementara itu menjelang setahun perang di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky pada Minggu 15 Januari menandatangani dekret yang memberikan lampu hijau untuk sanksi terhadap 198 tokoh budaya dan media Rusia. Pada dekret yang dicantumkan di situs kantor kepresidenan Ukraina itu tertulis bahwa usulan dari Dinas Keamanan Ukraina, SBU, menjatuhkan sanksi terhadap 198 tokoh budaya dan media di Rusia. Sanksi itu disebutkan akan diberlakukan selama periode 10 tahun. Kabinet Menteri Ukraina, bersama dengan SBU dan Bank Nasional Ukraina, akan memastikan implementasi dan pengawasan efektivitas sanksi ekonomi khusus pribadi dan langkah pembatasan lainnya, bunyi dekret tersebut. Dekret itu juga menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Ukraina untuk memberitahu otoritas kompeten dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya tentang pemberlakuan sanksi dan bersama mereka mengangkat isu penerapan langkah pembatasan serupa. Pekan lalu, Zelensky menyetujui sanksi serupa terhadap 119 tokoh dan artis Rusia. Sejak perang mulai muncul pada Februari 2022, kalangan tokoh budaya Rusia, pelaku dunia hiburan, dan lainnya mendapat kecaman jika menolak mengambil sikap terbuka untuk menentang perang.